Perlu kita sampaikan dalam forum ini bahwa tahun 24 itu sudah tidak berpijak pada RPJMD Wali Kota. RPJMD Wali Kota habis di tahun ini. Yang menjadi pijakan kita hari adalah RPD, Rencana Pembangunan Daerah, yang itu sesuai dengan instruksi Mendagri, khusus daerah yang habis tahun 23 memang ada sebuah atensi terkait masalah perencanaan pembangunan daerah tahun 24 sampai tahun 26. Itu mungkin pancatan awal saya untuk membahas forum ini, bahwa kami dalam forum ini membutuhkan dokumen itu terkait perwali RPD tahun 2024-2026, karena itu satu-satunya pedoman untuk kita menerjemahkan arah kebijakan tahun 24. Jadi ini full terkait masalah bagaimana kita mengamankan kelangsungan kepentingan program pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan Jawa Timur itu sinkron dengan pembangunan daerah di tahun 24, karena ini bukan terjemahan visi misi wali kota, tapi kepentingan nasional yang harus kita pastikan terlaksana dan linier. Jadi pertama saya minta dokumen RPD yang itu hanya bentuknya perwali dan jelas itu bukan mekanisme kita, prosesnya murni internal eksekutif. Kedua saya minta dokumen juga RKP di tahun 24, karena dengan RPD itu muncullah RKP di tahun 24 yang itu juga ranahnya perwali, bukan ranah kita. Makanya dua dokumen itu kita ranahnya memang kita nggak mengetahui, tapi itu penting bagi kami untuk medomani terkait masalah substansi perencanaan dokumen KUA ini yang akan kita bahas. Di samping itu Inmendagri nomor 52/2023 kalau nggak salah, terkait masalah tadi itu kekhususan bagi daerah yang memang hari ini masa bakti habis untuk pedoman perencanaan yang tahun 24. Itu mohon disiapkan terkait masalah pedoman itu. Berikutnya Pak Agung, sesuai dengan tradisi yang sebelum-sebelumnya, untuk memudahkan pembahasan kita, selama ini TAPD pengalaman yang lampau ini perlu kami sampaikan, memberikan sebuah dokumen-dokumen penunjang alat dokumen yang untuk memudahkan, yaitu berapa pointer, ringkasan-ringkasan, tabel-tabel, matrik-matrik dan sebagainya. Mohon sangat bisa disiapkan terkait tabel linearitas antara RKPD tahun 24 dengan prioritas pembangunan nasional maupun yang prioritas pembangunan provinsi. Karena kami harus memastikan RKPD tahun 24 ini linear dan sama dengan induknya, tidak boleh lepas. Karena pembangunan kita adalah pembangunan yang memang sudah di breakdown atas sampai bawah itu linear. Biasanya Pak Agung, insya Allah ingat, tabel itu disandingkan. Masing-masing tema tahunan 24 disandingkan dengan tema tahunan nasional maupun provinsi, termasuk program prioritasnya di breakdown. Kalau di Kota Mojokerto di breakdown 11 prioritas kalau nggak salah. Kalau nasional 7 prioritas. Nah itu akan kami coba jadikan sebuah pedoman bagaimana kami bisa memastikan mengecek bahwa canangan program ini sesuai dengan dokumen induknya. Ini penting karena tadi itu semua hal yang akan dilaksanakan tidak lepas harus sesuai dengan secara administratif maupun dokumen-dokumen yang memang terkait. Yang berikutnya terkait masalah tadi dokumen. Yang berikutnya terkait masalah data indikator. Kami butuh data indikator yang ditampilkan secara tabel seperti biasanya Pak Agung. Bagaimana kondisi indeks-indeks itu terkait masalah inflasi, terkait masalah IPM, terkait masalah kesenjangan, terkait masalah indikator-indikator yang lainnya. Itu kami jadikan sebuah pedoman memang untuk bagaimana mengaca kebijakan makro ke depan. Sehingga dengan target-target indikator itu kita bisa optimis bagaimana membawa kebijakan KUA ini ke depan. Itu beberapa program yang memang harus kita clearkan dan kita perjelas terkait masalah kapasitas data, dokumen dan induk. Masuk ke teknis sebentar, yaitu di prioritas pembangunan Kota Mojokerto yang 11 item tadi. Di situ tercermin beberapa program prioritas. Tadi kalau teman-teman sudah bicara teknis, mungkin ini juga itu masuk ke arah yang mungkin perlu dipertajam terkait isu-isu penting. Pertanyaan beberapa teman-teman bagaimana terkait program inovasi, pelayanan dasar, terkait program kerakyatan dan sebagainya. Itu ada di beberapa program prioritas yang 11 item tadi itu. Pertanyaannya, contoh salah satunya, nomor 3 tadi, menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi. Kami mohon penjelasan secara substantif, secara detail, apa maksud tafsir menurunkan ketergantungan ekonomi. Karena kami nggak mau tafsir ini disalah tafsirkan sehingga menjadi sebuah poin alat untuk mengurangi berbagai macam program kerakyatan. Karena dengan narasi, dengan nomenklatur mengurangi ketergantungan ekonomi, akhirnya mohon maaf arah prioritas pembangunan kota digeser ke arah kepentingan yang lain.
sehingga dengan harapan mengurangi ketergantungan ekonomi. Kami nggak mau ini dijadikan tafsir malah terbalik. Jadi mau jelaskan di balik program nomor 3 ini apa tafsirnya, substansinya. Jangan sampai kontradiktif dengan masalah kepentingan kerakyatan yang tidak sesuai harapan rakyat. Yang kedua berikutnya terkait masalah pemerataan perlindungan sosial masyarakat rentan. Sampaikan oleh Bu Eri tadi. Bagaimana terkait kelangsungan program-program pengendalian sosial itu bisa berjalan dengan baik. Jelas terkait mekanisme, jelas terkait masalah database, dan jelas terkait masalah target kemanfaatan ke arah masyarakat yang membutuhkan. Ini yang penting dijelaskan daripada memang seperti selama ini masyarakat juga jadi bingung terkait program-program sosial beberapa item tadi itu. Bahkan Pak Denny berbagai macam kesempatan kemarin menanyakan, Dewan aja nggak tahu program bedah rumah, kan gitu Pak Denny ya. Tahunya dalam forum kemarin. Nah ini kan juga jangankan masyarakat, Dewan aja nggak paham detailnya bagaimana mekanisme terkait bentuknya alur program bedah rumah itu, sehingga tidak adanya pemerataan yang terjadi. Padahal di sini itemnya adalah pemerataan. Berikutnya Pak Agung, Pak Sekda terkait peningkatan kualitas profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit. Nah ini penting bagi kita semua karena tidak ada pembangunan berhasil tanpa kinerja ASN yang juga kualitas, juga terintegrasi, juga sangat komitmen. Peningkatan ASN ini kita pertegas terkait tuntutan sistem merit, yaitu berbasis kinerja. Mohon maaf, nanti di saat ngomong postur belanja, pasti kita akan menyentuh belanja pegawai. Di satu sisi kita meningkatkan harapan kinerja, dioptimalkan untuk kekhususan pelayanan pembangunan. Di satu sisi kita juga jangan lupa memikirkan hak dan dari ASN itu, hak yang melekat dari ASN itu.